Mereka takjub masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia 23 bakal menang jika diadu dengan melawan timnas Malaysia senior. Kata Hernando Ari usai bahwa timnas Indonesia 23 menang dan gagalkan penalti Australia. Timnas U23 Indonesia dapat jaminan dari pelatih Qatar tak akan beri angin segar ke Australia. Korea bisa jadi lawan timnas Indonesia yang sempat mendukung Sintayong. Pelatih Australia U23 akui pemainnya frustasi hadapi timnas Indonesia. Kiper dan pertahanan mereka luar biasa. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Masyarakat Malaysia memberi pujian kepada timnas Indonesia 23 yang baru saja mengalahkan timnas Australia. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia menang 1 gol. Dalam laga semalam, skuad asuhan Sintayong sanggup bermain tenang meski dihadapi dengan postur lawan yang lebih tinggi dan besar. Selain permainan dari kaki ke kaki, timnas Indonesia juga menampilkan pertahanan yang super luar biasa. Dipimpin Rizky Ridho, skuad Garuda menunjukkan pertahanan yang berkualitas. Akun di atas disinyalir seorang jurnalis asal Malaysia yang mengatakan gebrakan yang dibuat PSSI dan Sintayong membuat Federasi Sepak Bola Malaysia dan pelatih Malaysia Kim Pan-gon terlihat bodoh. Selanjutnya timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Yordania U23 pada match di pamungkas grup A Piala Asia U23 pada Minggu 21 April 2024 malam. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang kontra timnas Yordania U23 untuk menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia. Timnas Indonesia 23 sukses mengantongi kemenangan 1-0 atas Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Skuad asuhan Sintayong tersebut mengawali pertandingan dengan tidak mudah. Pasalnya, skuad Garuda harus mendapatkan hukuman penalti dari wasit pada menit ke-20. Keputusan tersebut terjadi usai Komang Teguh melakukan handsball di kotak penalti dan menahan tembakan dari Muhammad Tauri. Beruntung, alhamdulillah, eksekusi penalti Muhammad Tauri sukses digagalkan oleh Hernando Ari. Hernando Ari terbang menepis keluar bola sepakan dari Muhammad Tauri. Usai momen tersebut, momentum pertandingan berubah untuk kedua tim. Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan gol pembuka keunggulan melalui tandukan Komang Teguh pada menit 44. Di babak kedua, Australia langsung menggempur lini pertahanan timnas U23 Indonesia. Beruntungnya, Hernando sanggup menahan peluang demi peluang yang mengancam gawang Garuda. Hingga akhir pertandingan, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Australia. Penampilan cemerlang Hernando Ari membuatnya menjadi pemain terbaik pada laga ini. Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut angkat bicara soal mengantarkan timnas U23 Indonesia meraih kemenangan. Dirinya berterima kasih atas dukungan fans kepada perjuangan timnas Garuda. Kiper asal Semarang tersebut bakal membalas dukungan dengan perjuangan keras seluruh tim. Ia berujar, "Terima kasih untuk fans Indonesia, terus dukung Indonesia," ujar Hernando Ari dilansir dari akun Instagram resmi milik AFC. "Doakan terus, pasti kita akan berjuang semaksimal mungkin," lanjut Hernando Ari. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 sukses memperpanjang napas mereka untuk lolos ke babak perempat final. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Yordania pada laga pamungkas yang digelar pada 21 April nanti. Skuad asuhan Sintayong bisa menentukan nasib sendiri untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Garuda Muda seperti yang kita ketahui hanya membutuhkan 1 kemenangan atau hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak perempat final. Jika lolos ke babak perempat final, timnas Indonesia U23 sudah ditunggu oleh raksasa Asia seperti Korea Selatan dan juga Jepang di grup B. Tim asuhan Sintayong itu kini menempati peringkat kedua klasemen grup A dengan 3 poin. Qatar memimpin dengan 6 poin berkat tambahan kemenangan 2-1 atas Yordania, sehingga memastikan diri sudah lolos ke perempat final. Yordania saat ini berada di posisi ketiga dan Australia menjadi juru kuncinya. Kedua tim itu sama-sama memiliki 1 poin dan selisih gol, tapi Yordania lebih baik dalam jumlah mencetak gol. Tiket terakhir di perempat final akan diperebutkan Indonesia dan Yordania, dan Australia melalui laga terakhir pada 12 April. Australia akan menghadapi Qatar, sedangkan Indonesia meladeni Yordania pada jam yang bersamaan. Pelatih timnas U23 Qatar Lidio Pali sangat puas timnya menjadi peserta pertama yang lolos ke perempat final. Dia mengakui perlawanan Yordania sangat ketat dan memaksa pasukannya kesulitan. Namun dia melihat para pemainnya tak menyerah hingga peluit akhir pertandingan. Meski telah melaju ke perempat final, pelatih asal Portugal itu menjanjikan kekuatan dan permainannya timnya tak akan kendor pada laga terakhir melawan Australia nanti. Ia berujar, "Kami tidak akan mengubah formasi menghadapi Australia. Kami membidik kemenangan ketiga beruntun," tegas Pali. Qatar bisa saja memberikan angin segar kepada Australia dengan cara mengistirahatkan sebagian besar pemain intinya. Sebab tim tuan rumah itu butuh stamina super karena akan menghadapi lawan yang lebih berat di perempat final nanti, yaitu Jepang atau Korea Selatan.
Jika Australia meraih kemenangan atas Qatar, maka kans Indonesia terancam apabila hanya bermain imbang dengan Yordania. Sebab saat ini selisih gol Indonesia dan Australia sama-sama 1. Jadi Indonesia dan Australia bisa saja sama-sama mengantongi poin akhir yang sama dengan 4 poin. Tinggal ditentukan melalui selisih gol, lalu jumlah mencetak gol. Katakanlah Australia cukup menang 2-1 atas Qatar, lalu Indonesia imbang 1 sama dengan Yordania, maka pupuslah harapan Garuda Muda. Oleh karena itu, untuk memastikan 100% melaju ke 8 besar, skuad Garuda Muda wajib menang atas Yordania. Dengan begitu, berapapun skor kemenangan Australia atas Qatar, jika benar-benar terjadi tidak akan berpengaruh bagi Indonesia. Nasib Indonesia tentunya akan berada di tangannya sendiri. Mari kita doakan dan dukung bersama skuad Garuda Merah Putih kita agar bisa mengalahkan Yordania. Amin. Timnas U23 Indonesia berpotensi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas Australia di laga kedua grup A. Tanya itu, Sintayong berpotensi membimbing tim Garuda Muda menghadapi Korea Selatan U23 di perempat final. Timnas Indonesia U23 berhasil menang 1-0 atas Australia di pertandingan kedua. Kemenangan itu membawa tim asuhan Sintayong kini berada di posisi kedua dalam klasemen grup A dengan 3 poin, terpaut 3 poin lagi di belakang Qatar yang ada di puncak klasemen dengan unggul 2 poin atas Yordania dan Australia di bawahnya. Memiliki peluang untuk lolos ke perempat final, Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan salah satu dari 2 tim yang lolos dari grup B. Saat ini Korea Selatan dan Jepang berada di 2 posisi teratas dengan 3 poin dari 1 pertandingan yang mereka jalani, dan berpotensi menghadapi Korea Selatan di perempat final tentu akan menjadi laga yang spesial bagi Sintayong. Sintayong mengakui bahwa dirinya sudah menyaksikan pertandingan yang dijalani Korea Selatan pada laga pertama di grup B. Namun ketika itu kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada tim nasionalnya. Dan kini ada satu kemungkinan U23 Indonesia bertemu dengan Korea Selatan di fase gugur nanti. Sintayong mengaku sudah memiliki pandangan berbeda untuk menyaksikan pertandingan Korea yang berikutnya. Meski timnas Indonesia U23 masih harus menghadapi Yordania dalam pertandingan terakhir, Sintayong punya keyakinan kuat untuk lolos ke fase selanjutnya. Keyakinan itu pula membuatnya memilih untuk melangkah lebih cepat dengan menganalisa kekuatan calon lawan di perempat final, di mana Jepang dan Korea merupakan favorit lolos dari grup B. Timnas Indonesia U23 memang punya peluang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Syaratnya tim Garuda Muda harus bisa meraih kemenangan atas Yordania di pertandingan terakhir. Sebab jika kalah, tim asuhan Sintayong justru akan tergeser posisinya oleh Yordania yang hanya terpaut dengan 2 poin di belakang. Selain itu, tim Garuda Muda juga bisa lolos ke perempat final dengan hanya bermain imbang. Meski ada kemungkinan Australia menang melawan Qatar dan memiliki jumlah poin yang sama dengan tim Indonesia, tetapi tim asuhan Sintayong itu masih unggul head to head. Australia U23 kebobolan pada menit 45 setelah tandukan dari bek timnas Indonesia Komang Teguh yang menerima umpan dari Nathan Joaion masuk ke gawang. Sebenarnya berpeluang untuk menang sekaligus lebih unggul, namun Muhammad Tauri gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-25. Sepakan 12 pas Muhammad Tauri yang mengarah ke pojok kanan lawan dapat dibaca oleh kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutriaji yang berhasil menepis bola. Total Australia U23 melepaskan 21 percobaan tendangan, namun hanya 4 yang mengarah ke gawang. Tony Pitma tak segan memuji penampilan Hernando Ari dan lini belakang lawan. Saya pikir secara keseluruhan dalam permainan kami bermain baik. Kami bermain sepak bola yang sangat baik. Anda membuat penalti itu, maka saya pikir permainan pasti akan berubah untuk keuntungan kami. Saya pikir itu memberikan mereka dorongan dan kami hanya tidak bisa memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan kesempatan, kiper mereka bermain luar biasa, dan juga bagaimana mereka bertahan. Mereka berusaha keras dalam segalanya, dan saya berpikir itu hanya menjadi frustasi bagi kami. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan bagaimana kami bermain. Imbu Tony Pitmar.